Pemirsa, bagaimana peta koalisi dua kubu pasca putusan MK? Rekan Marvin Sulistyo akan membahasnya lebih lanjut. Marvin. Baik, terima kasih Ani. Kita akan coba melihat bersama-sama bagaimana tentunya perjalanan kontestasi yang berlangsung sampai dengan bulan April dan juga pasca putusan yang berlangsung pada tanggal 27 Juni kemarin. Yang pertama, kita akan coba melihat kembali mengenai peta koalisi Indonesia Kerja. Kita tampilkan bersama grafisnya di mana total ada 10 partai politik yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam gelaran pemilihan presiden yang lalu. Berjumlah 150 orang pemirsa, tim kampanye nasional atau TKN ini bertugas untuk mendukung kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Ada 10 partai. Kita coba simak bersama saat ini. Di mana ada sejumlah tentunya informasi dan juga 10 partai tentunya yang dikatakan dan juga menjadi bagian dalam kontestasi yang berlangsung April kemarin. Tapi sebelum saya melanjutkan mengenai bagaimana kemudian peta koalisi pasca putusan dari MK, kita akan mencoba melihat seperti apa tentunya tren media sosial menanggapi hasil Pilpres 2019. Saat ini kita akan membahasnya bersama dengan Rustika Herlambang dari Indonesia Indikator. Mbak Rustika, selamat siang. Ya. Kita langsung bahas saja. Apa kabar Mbak Rustika? Baik, apa kabar Mas? Apa kabar juga media sosial pasca putusan MK? Iya, jadi media sosial itu menarik karena apa? Dia sangat ditentukan oleh situasi yang ada di sekelilingnya. Ternyata pasca MK kemarin kan masyarakat kan berbondong-bondong kan, kita pengen tahu nih gitu. Nah, ternyata ada yang membuat media sosial kita agak terganggu nih sedikit nih dalam soal politik. Karena apa? Kalau kita lihat nih dalam 24 jam kita bisa lihat ternyata isu tentang bintang Korea itu lebih menarik perhatian netizen. Oh, begitu? Jauh lebih menarik perhatian. Jauh lebih menarik gitu. Jadi dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat bahwa ternyata ada Kim Jae-won in Jakarta, ada Jin-won, ada Nam Jong-gu. Nah, itu salah satu isu yang menjadi rame di media sosial kemarin sehingga isu-isu politik agak sedikit tidak ini ya, tidak terbaca juga akhirnya. Gitu. Walaupun cukup besar juga gitu. Ada beberapa hal dan kita lihat bahwa memang terkait dengan sidang MK masih juga berlangsung, tetapi beberapa isu misalnya terkait dengan festival DJ Lolo misalnya itu kan, itu juga menjadi salah satu hal yang dibicarakan netizen hingga pagi ini. Nah, kalau kita melihat juga gitu ya di media sosial gitu, hari ini kan KPU akan menetapkan Pak Jokowi gitu kan. Nah, ternyata kira-kira isu yang terbesar itu apakah masih berupa amarah ataukah ucapan selamat? Nah, seperti itu. Apa yang terlihat di sini? Nah, ini adalah sampai tadi malam gitu. Jadi situasi itu akan bergerak cepat gitu ya. Jadi kalau tadi malam itu terbesar isunya adalah soal ucapan selamat kepada Pak Jokowi gitu dan kemudian isinya adalah harapan gitu ya pasca nanti ditetapkan oleh MK dan kemudian KPU. Netizen itu memberikan harapan yang besar kepada Jokowi gitu dan sebenarnya ada lagi hal yang menjadi titik tolak gitu ya netizen belakangan ini gitu adalah bagaimana kita bisa melakukan satu rekonsiliasi damai gitu. Jadi mereka berharap bahwa yuk kita sudah selesai nih pilpresnya, kita menuju pada masa depan gitu. Indonesia yang lebih baik dan media sosial adalah salah satu tools yang paling tepat gitu. Walaupun di sisi lain netizen pun masih memberikan ruang gitu kan. Yang namanya keputusan itu kan ada yang bisa memberikan kebahagiaan di satu sisi, mungkin ada satu sisi lain yang kecewa gitu. Nah, ternyata kita bisa lihat bahwa sampai tadi malam itu jejaring percakapan yang di netizen jumlah akunnya itu ada 70.000 akun gitu. Termasuk aktif nggak itu kalau 70.000 itu? Ini adalah akun-akun aktif. Jadi kita kan sering sekali ya bercakap-cakap, tapi apakah percakapan kita itu direspon oleh orang lain atau tidak? Nah, ini adalah akun-akun yang direspon oleh orang lain gitu. Dan jumlah percakapannya ada 156. Dan di situ kita melihat bahwa di antara mereka ada 64,15% yang memberikan tingkat saya bilang atau semacam kepuasan atas apa yang disampaikan oleh sidang MK sehingga mereka langsung memberikan ucapan selamat gitu. Ucapan selamat. Betul, gitu. Di sisi lain memang masih ada kekecewaan sekitar 35% gitu dan itu adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi dan kita juga tahu bahwa masih banyak ruang gitu ya untuk memperjuangkan demokrasi tersebut. Gitu. Terkait dengan emosi juga ini kita sama-sama melihat ya. Ini kita melihat ada grafis paling banyak ini kok saya lihat sampai dengan ini. Betul sekali. Warna kuning. Nah, ini sebenarnya kita bicara netizen itu kan yang menang Pak Jokowi ini kan seorang pasca MK gitu. Lalu kita lihat apakah emosi netizen kepada Pak Jokowi itu happy gitu ataukah marah misalnya itu kan
ada orang yang puas dan ada yang tidak puas gitu. Ya. Dan ternyata waktu kita lihat gitu ya, ini adalah perjalanan sepanjang Juni. Ternyata kita lihat ada beberapa pucuk-pucuk yang warnanya kuning. Betul. Kuningnya 1, sangat mendominasi, 2, 3. itu adalah emosi joy. Jadi emosi netizen itu happy gitu atas kemenangan tersebut gitu. Dan kemudian yang emosi kedua adalah anticipation. Oke. Anticipation itu di sini berarti bahwa harapan gitu. Pasca Jokowi 2 periode, mereka memberikan semacam apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa harapan yang harus dilakukan untuk ke depannya begitu ya? Iya, dan juga ada trust. Dan kemudian memang ada sedikit warna merah sama warna ungu. Itu artinya adalah marah dan kecewa gitu. Dan kecewa itu memang ditujukan juga kepada Pak Jokowi karena kan masih tidak puas misalnya seperti itu gitu. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, kita lihat bahwa emosi yang ditujukan kepada Pak Jokowi masih cukup positif ya. Positif, betul. Baik, terima kasih. Baik, Mbak Rustika, maaf sekali waktu kita sangat terbatas, tapi mari kita lihat Pak seperti ini ya. Dan kami akan lanjutkan kembali bersama rekan Ani. Silakan. Marvin Sulistyo, terima kasih.